Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Nuralifah akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang merupakan pelanggaran nilai Pancasila sila kedua. Pancasila sebagai ideologi negara sangat luas penerapannya bagi setiap individu. Para masyarakat, aparat pemerintah, dan negara haruslah bersikap sesuai dengan nilai Pancasila. Namun, sebagian masyarakat dan aparat pemerintah sudah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Kelima sila Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan kini mulai terkikis oleh zaman. Perkembangan zaman dan teknologi yang kian berkembang membuat masyarakat mengabaikan apa saja yang terkandung dalam sila Pancasila. Banyak sekali perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan akhlak terpuji, perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai sila kedua Pancasila yang mengandung nilai kemanusiaan. Berikut adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus pembunuhan. Para pelaku yang melakukan pembunuhan telah merenggut hak seseorang untuk hidup. Hak untuk hidup dijamin dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kasus selanjutnya adalah kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena korban kejahatan ini dirusak harkat kemanusiaannya. Hukum Indonesia memiliki pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual. Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya adalah kasus kekerasan. Yang baru ini terjadi adalah tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Aparat keamanan telah melakukan tindak kekerasan kepada supporter Arema dan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton dengan dalih menertibkan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Pelaku kekerasan telah merenggut hak setiap orang untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, seperti yang tertuang dalam pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dan pasal 28I ayat 1 yang menerangkan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yaitu yang pertama, meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok. 2. Memberikan jaminan HAM melalui peraturan dan perundang-undangan. Ketiga, meningkatkan profesionalisme pertahanan negara dan aparat keamanan. 4. Penegakan supremasi hukum yang harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga mencegah terjadinya pelanggaran HAM. 6. Meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. 7. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan KPK. 8. Meningkatkan pengawasan dari lembaga politik dan masyarakat. 9. Menegakkan HAM dengan berbuat baik, seperti bertoleransi antar sesama dan memupuk sikap tenggang rasa. 10. Meningkatkan persatuan dan kesatuan sehingga setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur yang digunakan bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar kehidupan sehari-hari berdasarkan realita kehidupan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kesadaran nilai luhur Pancasila dengan realita kehidupan masyarakat haruslah melandasi tujuan bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Nilai-nilai Pancasila sila kedua yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mencintai sesama manusia, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, tidak semena-mena dengan orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Pancasila mencakup semua aspek-aspek kehidupan, mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan pedoman dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.